Gerobak mana? Gerobokan bersama atasi kematian emak dan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kalinya kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan ingin menyapa Bapak Ibu, teman-teman dan masyarakat semua di Kabupaten Grobogan dalam acara Ngopi Sehat. Apa sih itu Ngopi Sehat? Ngobrol bareng, penyebaran informasi seputar kesehatan. Podcast kali ini saya pribadi Umi Malihatul Basiroh akan memandu sampai selesai bersama narasumber yang sangat luar biasa. Kali ini beliau adalah Bapak Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. Selamat datang Pak Dr. Wahyu Triharyati MM. Selamat datang juga Mbak Umi. Iya, terima kasih Bapak. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah Masih sehat. bugar Pak? Alhamdulillah bugar. Terakhir germasnya masih produktif. Produktif. Alhamdulillah. Karena kita sering tenis. Oke, siap. Iya. Bapak, gini, untuk isu atau masalah-masalah yang paling hit di Kesmas, ini apa aja ya Pak? Yang belum tertangani terutama di Kabupaten Grobogan secara keseluruhan. Terima kasih Mbak Umi. Perkenalkanlah kami Dr. Wahyu Triharyati selaku Kabid Kesmas, yang mana pada kali ini kami ingin membahas sedikit tentang masalah-masalah yang kami hadapi di bidang Kesmas. Yang pertama adalah kematian ibu dan bayi. Ini menjadi prioritas utama kami. Yang masih belum terselesaikan ya Pak? Iya Mbak Umi. Sudah lama. 5 tahun terakhir. Iya. Dari tahun 17 itu ada 18. Tapi di tahun 18 ada kenaikan jadi 31. Wow. Wah, luar biasa. 100. Terus kemudian tahun 19 menjadi 36 ibu. Naik terus ya Pak? Naik. Tapi alhamdulillah kemarin tahun 2020 sebenarnya sudah lumayan, turun menjadi 31. Iya. 2021 Pak? Nah ya ini yang bikin garuk-garuk kepala menjadi 84. Luar biasa luar ini. Biasa. Ya itu kan. Berarti PR-nya Pak Dr. Wahyu ketika megang Kasmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan luar biasa. Ya. Mbak, gini kebetulan kami juga baru sekitar 1 bulan di Kesmas, sehingga kami melihat data-data yang masuk ke saya ini merupakan suatu istilah bukan beban ya, tapi merupakan suatu amanah agar kami teman-teman yang ada di Kesmas bisa menurunkan menjadi zero. Mungkin enggak ya? Mungkin Pak. Ya. Dengan kerja keras semua tim promosi kesehatan Kabupaten Grobogan. Ya, minta dukungannya dan doanya, Mbak Umi. Selanjutnya Bapak, mungkin adakah standar pelayanan yang aman bagi ibu hamil, mulai dari awal kehamilan dinyatakan mereka ibu hamil itu dinyatakan positif hamil sampai nanti melahirkan, itu apa Pak? Sebenarnya dari dulu kita tuh sudah nyon sewu, kita sudah punya standarisasi tentang pelayanan persalinan aman. Yang pertama adalah ibu itu harusnya tahu kapan HPL-nya, taksiran persalinan kapan, itu harus tahu sebenarnya. Kadang tahunnya sudah besar ya? Iya, pemeneh, apalagi ya tahu-tahu brojol, nah itu jadi masalah gitu. Kemudian adalah yang kedua, setelah tahu tanggal persalinan adalah penolong persalinannya nanti siapa. Harus kita tentukan dari sedini mungkin, mau ke bidan, mau ke klinik, mau ke puskesmas atau ke rumah sakit. Yang penting ke fasyankes. Iya, ke fasyankes ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah siapa penolong tadi. Nah, tempat persalinan siapa yang menolong. Kemudian adalah pendamping persalinan. Sing damping nanti siapa? Ditentukan dari sekarang. Iya, dari sekarang. Mbok mbok nih, ibunya. Pak nih perlu Pak. Perlu itu makanya. Anaknya, tetangganya harus ditentukan siapa nanti. Berikutnya adalah transportasi. Iya, itu harus dini mungkin juga kita persiapkan. Nanti kita mau ke tempat persalinan itu bawa apa? Bawa mobil, iya, atau mobil siaga yang selama ini baru ngetren di desa-desa atau di kelurahan-kelurahan yang ada di Kabupaten Grobogan. Oh iya, itu ambulan desa ya? Ambulan desa, itu dikatakan ambulan desa.
Berarti tadi kalau disingkat mungkin Pak, jadi lebih mudah standar pelayanan yang aman bagi ibu hamil tadi mulai dari penolongnya siapa, mungkin yang pertama adalah taksiran persalinan, kemudian penolong persalinan, kemudian tempat persalinan, kemudian adalah pendamping persalinan, transportasi, dan tambah satu lagi. Iya. Calon pendonor darah. Nah, iya. itu apabila nanti terjadi kegawat darurat iya, betul. sampai butuh darah itu sudah siap siap gitu Mbak Umi. Iya. Terima kasih Pak Dokter, itu siap. Berarti yang harus awal diketahui seorang ibu hamil. Ya. Makanya nyon sewu Mbak Umi, di setiap rumah itu di pintu masuknya kita tempeli stiker P4K. Yang warnanya pink biru ya Pak? Betul ya, itu yang menempel dari seorang kader atau bidan Pak? Bisa bidan desa, bisa kader. Kerjasama. Oke, siap, Kemudian Bapak tadi sudah disampaikan tentang standar pelayanan yang aman. Mungkin adakah kiat-kiat khusus untuk menurunkan angka kematian ibu yang dari tadi tinggi sekali sampai nanti targetnya adalah zero, from hero for zero, gitu nggih? Itu apa aja Pak? Ingatan Mbak Omi, sejak 1 tahun yang lalu Dinas Kesehatan terutama pemerintah daerah Kabupaten Grobogan sudah wanti-wanti harus turun. Maka kita coba kita telisik yang mana yang kira-kira menjadi pintu masuk, menjadi hambatan. Kita telusur, ternyata ada satu yang jadi hambatan yang belum kita tangani, yaitu masalah pendanaan. Maka setiap ibu hamil di Kabupaten Grobogan itu bisa mendapatkan kepesertaan BPJS gratis dari pemerintah. Ya? Iya, nyon saya ulah ini lucu lagi. Baik hamil itu nyon sewu ada bapaknya atau tidak. Iya. Nah itu. Biasanya kan ada problem-problem di sana ketika pemenuhan administratif Pak, biasanya itu bagaimana Pak? Enggak, yang penting ada satu KTP Grobogan. Oh begitu, luar biasa. Baik itu miskin maupun kaya, semua kita kasih kepesertaan BPJS. Itu Mbak Umi. Berarti intinya semua persalinan di Kabupaten Grobogan itu gratis. Nah itu yang pengen saya katakan. Nanti saya dikira nanti gratis, padahal itu ada kepesertaan dari iya gitu. Gratisnya kan tanda kutip Pak. Iya. Gratisnya melalui kepesertaan BPJS, terutama dimudahkan sekali ketika harus atau sudah mempunyai KTP Kabupaten Grobogan. Seperti itu Pak. Jadi hambatan masalah biaya bisa kita tekan. Iya. Itu harapan kita begitu, Mbak. Dengan cara tadi ya Pak ya, adanya kepesertaan BPJS. Terima kasih. Kalau nanti sudah ibunya jadi kepesertaan BPJS, nanti juga otomatis bayi yang dilahirkan jadi sudah gitu terdaftar menjadi anggota BPJS. Begitu Berarti untuk penanganannya ketika ada kegawat daruratan di bayinya pun sudah terfasilitasi di sana. Betul Mbak Umi, begitu. Luar biasa ya untuk strateginya yang begitu mempermudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal. Ya, bismillah saja lah Mbak Umi. Iya. Gini Pak Dokter, tadi sudah ada kiat khusus, kemudian adakah inovasi atau terobosan yang lebih menantang dalam penanganan ibu dan bayi di Kabupaten Grobogan? Begini Mbak Umi, kita kan juga tidak bisa bekerja sendiri. Nah ini maka dari teman-teman dari Dinas Kesehatan yang sebagai leading sektornya, kita bagaimana kalau kita bekerja sendiri kan tidak mungkin kan tuh. Kita libatkan aja semua komponen masyarakat. Komponen masyarakat kita libatkan, maka kita bikin suatu aksi atau inovasi, yaitu gerobak mana. Artinya apa? Gerobokan bersama atasi kematian emak dan anak. Jadi semua OPD, semua lini kita libatkan, baik itu pemerintah, misalkan dari Bapeda, Dispermades, desa, itu kita libatkan semua. Itu Mbak Umi. Ini yang saya Mbak Umi, ini juga akan kita masukkan jadi suatu perbub. Nah nanti hanya kita masih menunggu masukan dari teman-teman berbagai pihak agar nanti suatu perbub ini bisa menjadi suatu kekuatan hukum di Kabupaten Grobogan. Gitu, ada payung hukumnya gitu. Iya nanti. Berarti untuk kegiatan advokasi menyusun perbub gerobak mana ini sudah dilakukan ya Pak? Siap, Mbak. Kalau dari segi namanya sendiri bagus sih, gerobak mana.
Grobogan banget dan Jawa banget, Pak. Iya. Jadi nanti orang itu akan mudah mengingatnya. Betul, Mbak Si Umi. gerobak, apalagi manaknya itu yang paling diingat itu manaknya, Pak. Seneng mana ya? Seneng, Pak. Saya sudah banyak ternyata. Jangan bilang-bilang loh, Pak. Berarti gerobak mana ini sudah tersosialisasikan nggih, Pak? Ya, sampai betul. ke masyarakat bawah melalui dari mungkin teman-teman bidan desa, teman-teman promosi kesehatan ataupun teman-teman Termasuk OPD lain, Mbak. Termasuk OPD Iya, luar biasa. iya betul, Mbak. Berarti Iya. Forkopimda, Forkopimca itu sudah Iya, mendukung sudah. Iya, semua betul. dengan adanya inovasi gerobak Betul, ini. nggih, Mbak. Insya Allah, Pak, kami doakan perdupnya segera. Amin, nggih. Adakah peraturan daerah, Pak, yang kaitannya untuk mengatasi angka kematian ibu dan bayi ini? Kalau tadi gerobak mana baru menuju ke Perbuk, Nggih. mungkin ini sudah ada perdanya dulu, Pak, Nggih. tentang itu. Kita telisik ke masa yang lalu, tahun 2017 itu kita ada Perda nomor 4. Nah, ini di sana kita pengen adanya perubahan. Kita tambahi pasal-pasal tentang kaitannya dengan pelayanan KIA, pelayanan ibu dan anak. Sehingga ada kita masukkan contohnya juga seperti PMB, praktek bidan mandiri. Nah, itu nanti sudah diperbolehkan untuk melayani persalinan di prakteknya. Nah, ini salah satu yang kita masukkan. Tadi ada beberapa poin, seperti dulu ANC itu hanya 4 kali, ini jadi 6 kali. Contohnya seperti ini. Jadi ini juga masih kita konsultasikan ke beberapa pihak. Kemarin barusan saja kita pulang ke provinsi untuk konsultasi masalah PMP. bukan masalah perda ini. Oh, masalah perda. Iya, perda nanti biar diparipurnakan di DPRD Kabupaten Grobogan. Demikian, Perda nomor 4 tahun 2017 tadi. Iya, ini nanti akan ditetapkan. Insya Allah tahun ini sudah akan digedak oleh DPRD. Luar biasa. Berarti paling tidak teman-teman dari bidan itu ayam sidik, Pak. Nah, mempunyai legalitas. Yang penting jangan lupa tetap memperhatikan sistem rujukannya. Bagaimana yang harus ditangani di bawah, mungkin sampai yang rujukannya seperti mungkin seperti itu, Pak. Iya. Garis besarnya. Harapan kita juga seperti itu, Mbak Umi. Nggih. Untuk terakhir kalinya, Pak. Sebelum kita menutup acara ini, mungkin ada closing statement nanti diakhiri juga dengan ada sih slogannya tadi gerobak kemana kita gaungkan bersama nanti, Pak. Tapi paling tidak closing statement dulu. Monggo, Pak Dokter. Teman-teman semua, Bapak Ibu semua, masyarakat Kabupaten Grobogan, kalau kita menyadari akan fungsi diri kita masing-masing, tugas kita masing-masing, semua akan berjalan dengan baik. Misalkan untuk teman-teman yang ada di vaskes primer, monggo silahkan. Yang bukan kewenangan kalian, bukan kewenangan penjenengan, jangan sampai diambil. Kalau misalnya sudah saatnya dirujuk, ya harus dirujuk. Teman-teman juga yang di vaskes tingkat lanjutan, rumah sakit, ya monggo segera ditangani. Teman-teman pasien-pasien masyarakat Grobogan yang sedang membutuhkan segera ditangani agar nanti tidak menjadi kasus-kasus bertambah banyak kematian ibu dan bayi. Itu Mbak Umi. Terima kasih. Jadi pesannya, mari kita bekerja bersama dari semua lini, baik OPD yang tadi sudah kita menyatu padu untuk bersama kita berupaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Grobogan dengan target langsung, Pak, 0 gitu, Zero, jangan dikit-dikit, Pak, langsung 0. Ya, bismillah. Tetapi ya tidak seperti mungkin naik tangga sedikit-sedikit, yang penting tidak ada kenaikan. Iya, siap. Ya, bismillah. Tapi yang saya Mbak, memang untuk bulan Februari ini kita sudah kecolongan 1. Kecolongannya kenapa itu, Pak Dokter? Ya, kematian ibu. Karena Nyon Sewu ini memang sudah di vaskes lanjutan. Jadi meninggalnya di rumah sakit. Karena memang ada kasus-kasus atoni uteri. Uteri. Ini kewenangan dari rumah sakit untuk jawab. Dan Pak Dokter, ini untuk Februari sudah ditutup kematian ibu 1 saja. Nanti selanjutnya Maret sampai Desember 0. Amin. Pak Dokter, silakan. Gerobak mana tadi, apa sih slogannya? Ayo. Gerobak mana? Gerobokan bersama atasi kematian emak dan anak. Oke, terima kasih untuk podcast kali ini. Mohon maaf apabila banyak
yang belum bisa kami sampaikan selanjutnya dari podcast ini nanti bisa dilihat di link kita, ada di IG, ada di YouTube-nya Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. Salam germas, Bapak. Yuk sekalian salam germas. Sehat, bugar, produktif, cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.